Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah, kita lanjut kajian kita. Kita awali dengan Al-Fatihah buat guru-guru kita, keluarga kita, pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi summa ila jami' rahmasyayikhina wa abaina أمهاتنا ولجميع العلماء والمصنفين خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قدس الله روحه ونور ضريحه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di bawah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita mengaji kitab ini Risalatul Mu'awanah, berbicara tentang niat. Ada di edisi kemarin ada beberapa poin yang penting kita catat. Yang pertama syaratun niyah bil i'malin niyah. Syarat dari niat itu adalah mengerjakan niat itu sendiri, atau syaratul qubulin niyah ya bil i'malin niyah. Jadi syarat niat kita diterima caranya adalah mengamalkan niat itu sendiri. Saya berniat kalau saya ngerti, kalau saya punya sedikit harta, saya akan sedekah. Niat saya itu baru sempurna mendapatkan ganjaran kalau ada ikhtiar dari saya untuk mengaplikasikan niat saya. Kenyataannya saya punya harta, tapi saya menciderai niat saya, menyelingkuhi niat saya, tapi saya tidak sedekah. Wah, ini rusak niatnya. Kalau ada orang punya tekad dan dia berharap, namanya roja, dan dia melakukan yang dia harapkan, namanya roja. Dia punya plan, saya pengen jadi orang yang lebih baik, itu harapannya. Apa yang dia lakukan? Benar, dia ke taklim, dia ngaji, dia berusaha sabar, dia berusaha menyebarkan senyum dan lain-lain. Ini orang namanya roja. Saya pengen jadi orang yang lebih baik, tapi aplikasinya justru berseberangan dari yang dia janjikan. Ini namanya bukan roja, tapi ghurur. Orang yang diperdaya oleh niat semulanya. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Itu edisi kemarin. Yang kedua, pelajaran yang kemarin kita belajar tentang jam'un niyah. Penting banget bapak-bapak, dalam hidup ini kita merapel niat kita. Misalnya kita ke Nurul Hidayah malam ini, sayang kalau niatnya cuma sholat maghrib berjamaah, sayang banget. Kita bisa rapel niat kita, dan semakin kita rapel, semakin pahalanya dilipat gandakan Allah. Jam'un niyah. Contohnya, kita datang malam ini niatnya satu, sholat berjamaah. Yang kedua, menambah ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, talabul ilm, nuntut ilmu. Yang keempat, membersihkan hati. Yang kelima, i'tikaf. Yang keenam, kalau ada nasi kotak lumayan kan begitu ya, gitu bisa makan tuh habis maghrib tuh. Dirapel, jasmaninya dapat, rohaninya dapat. Yang ketiga, di edisi yang kemarin kita belajar tentang an-niyah la tu'athir fil ma'asi. Niat itu tidak berbekas pada perkara-perkara yang maksiat. Ada orang yang menggibah, bergunjing, lalu saya dengerin dia ngegunjing. Ketika ditanya, kenapa Anda mendengar dia? Lalu saya jawab, saya kalau tidak dengar dia nanti dia sakit hati. Jadi saya dengar gibahan dia, niat saya sebenarnya untuk menghargai gibahannya dia. La tu'athir fil ma'asi. Niat yang baik tidak akan merubah amal yang buruk. Artinya yang menggibah dapat dosa, yang mendengarkan gibah kena dosa.
Walaupun niatnya menghargai orang yang sedang menggibah. Yang keempat, amrul mubah yasirul qurbah bin niyah. Sesuatu yang biasa-biasa aja bisa berdampak menjadi luar biasa karena faktor niat. Sebenarnya makan itu hukumnya mubah, tapi ketika saya menyuapkan nasi ke mulut saya, niatnya supaya saya punya tenaga kuat. Kalau sudah kuat, saya bisa tegak berdiri sholat, maka yang mubah menjadi qurbah, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Karena niatnya. Jadi boleh sama kita makan nasi, tapi pahala kita makan nasi beda-beda tergantung niat kita. Sekarang kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulubi. Thumma, kemudian, inna niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nayaini. Niat itu, kata pengarang kitab ini, ada dua. Niat ada dua. Yang pertama, al-awwal, anna niyata ibaratun an ardika alladhi hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amali wal qawli. Pertama, ada orang yang menjadikan niatnya sebagai tujuan beribadah. Dia menjadikan niat sebagai ibadah. Karena dia faham kalau berniat saja udah dapat pahala. Orang yang kayak begini, wa takunu niyyatu bihadzal i'tibar fil aktsari khairan minal amal in kana khairan. Maka niatnya lebih bagus daripada amalnya. Wa syarran minhu in kana syarran. Sebaliknya, niatnya, gara-gara niatnya, kalau niatnya baik, maka pahala niatnya lebih besar daripada amalnya. Kalau niatnya buruk, maka dosa niatnya lebih banyak daripada amalnya. Karena dia menjadikan niatnya sebagai momen beribadah. Saya niat salat tahajud malam ini. Sebenarnya bukan tahajudnya yang saya niatin. Bagi orang ini, saya berniat saja. Karena niat saya sudah ibadah. Ya, tahajudnya ibadah. Tapi saya berniat untuk beribadah. Niat itu sendiri adalah ibadah. Tipologi niat yang pertama ini, kata pengarang kitab ini, maka ganjaran niatnya jauh lebih hebat dibanding amalnya. Karena dia tahu keutamaan berniat. Gitu ya. Assalamualaikum. Paham gak nih kira-kira nih? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Pak, sehat? Ya Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Fanzur, kata beliau, coba lihat. Simak hadis yang tadi. Niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Fanzur, lihat. Nalari, fikirkan, kaifa khassal mu'mina bidzikr. Bagaimana Nabi mengkhususkan kata-kata mukmin dalam hadisnya. Niatnya orang beriman. Karena itu kalau kita tahu betapa mulianya niat, berniatlah yang banyak. Niat dulu saja. Karena niat sendiri adalah ibadah. Wal makna tsani, makna yang kedua. Jadi niat itu ada dua. Pertama, orang yang menjadikan niatnya sebagai ibadah. Yang kedua, anna niyata ibaratun an qasdika fi'la syai'i wa azbika alaihi. Yang kedua, jadi kalau yang pertama tadi dia menjadikan niat itu sendiri sebagai ibadah. Yang kedua, dia menjadikan niat sebagai alasan untuk dia beribadah. Beda nih, hampir-hampir mirip. Yang pertama, dia menjadikan niat itu sendiri ibadah. Yang kedua, dia menjadikan niat itu sebagai alasan kenapa dia harus beribadah. Nah, untuk yang kedua ini, wa hadhihi niyyah la takunu illa khairan minal amal. Maka amalnya lebih diganjar Allah dibanding niatnya. Walakin, tetapi bapak-bapak, la yakhlul insanu 'inda azmihi ala fi'li syai'in min ahadithi thalathi halat. Biasanya orang kalau sudah bertekad melakukan sesuatu, dia tidak keluar kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama, al-ula an ya'zima wa ya'mal. Ada orang punya tekad dan dia melakukan. Dia punya tekad dan dia melakukan. Saya niat sholat.
dan dia melakukan sholat. Wathaniyah, yang kedua, an ya'zima wa la ya'mala ma'al qudrati 'alal amal. Dia punya tekad tapi dia enggak melakukan tekadnya padahal dia mampu. Ini yang kedua. Wa hubbu hadhihi al-halati wallati qablaha qad ata mubayyanan fi ma ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dua tipe ini ya, ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Allah mencatat perkara-perkara baik dan mencatat perkara-perkara buruk. Tsumma bayyana dzalik biqaulih. Kemudian Nabi juga menjelaskan dalam riwayat hadis yang lain, dalam sabdanya yang lain, dalam kesempatan yang lain, faman hamma bihasanatin. Nah, ini menarik nih. Ini kabar gembira buat umat Nabi Muhammad. Simak baik-baik hadisnya. Faman, barang siapa, hamma, yang punya himmah, punya tekad, bihasanatin, untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukan tekad itu, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah catat satu kebaikan buat dia karena tekadnya. Orang berniat berbuat baik tapi dia nggak melakukannya karena ada uzur syar'i, satu dua hal, Allah udah catat satu kebaikan kamilah, catatannya dikasih Allah satu catatan kebaikan yang sempurna. Tetapi fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700. Kalau ada orang yang punya tekad berbuat baik dan dia melakukannya, maka Allah mencatat buat dia 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, di'fin ila ad'afin katsirah, bahkan dilipat gandain sama Allah, tergantung Allah, seenak-enaknya Allah, sekalkulasinya Allah mau seberapa banyak catatannya. Wa in hamma bi sayyi'atin, beda ceritanya kalau orang punya niat berbuat buruk. Tadi ceritanya kalau orang berbuat baik, punya niat berbuat baik, tidak dia kerjakan karena ada uzur, dia dapat satu kebaikan. Dia kerjakan dapat 10 sampai 700, bahkan tidak terhingga. Tapi kalau ada orang yang berniat berbuat keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak lakukan keburukan itu, kira-kira hukumannya apa nih Pak? Tadi kan yang berbuat baik, ada orang punya tekad berniat baik, tidak dia lakukan, dia dapat satu kebaikan. Yang ini ada orang punya niat berbuat jahat, tidak dia lakukan, dikasih apa nih kira-kira nih cocoknya? Nggak diganjar. Harusnya nggak diganjar kan, karena dia nggak ngelakuin kan. Tapi lihat jawabannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah kasih dia satu kebaikan. Luar biasa. Ada orang berniat berbuat jahat tapi nggak jadi. Kalau cerita adilnya kan harusnya ya udah nggak diganjar sama Allah karena dia nggak lakuin. Tapi nggak, Allah tetap kasih ganjaran tapi satu, karena udah nggak melakukan apa yang dia niatkan. Fa in hamma biha fa'amilaha. Bagaimana kalau dia bertekad berbuat buruk dan dia melakukan tekad itu? Katabahallahu, maka Allah beri ganjaran dia berapa kira-kira? Tadi kalau ada orang berbuat baik, niat dia nggak lakukan, 1, dia lakukan 10 sampai 700, bahkan tidak terhingga. Kalau orang berbuat buruk, niat berbuat buruk tidak dilakukan, dapat pahala 1. Ketika dia lakukan, berapa Allah kasih? Katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah catat 1 dosa. Harusnya kan 700 juga. Harusnya kan 10 juga, tapi enggak. Katabahallahu sayyi'ah wahidah. Allah berikan 1 contreng aja. Bukan 10, bukan 700. Betapa pemurahnya Allah. Kalau Allah pengen pakai kalkulasi yang adil, wah gempor kita dah. Nyungsep dah kita. Defisit semua amal kita tuh. Habis. Al-halah ats-tsalitsah. Yang ketiga, an ya'zima, ada orang yang bertekad beramal. Yang kedua, bertekad tidak beramal atau tidak melakukannya padahal dia mampu. Yang ketiga kata beliau, an ya'zima ala fi'li amrin la yastati'u fi'lahu fayasiru yaqul,
Ada orang yang dia bertekad melakukan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya, dan dia berkata begini, lawistata'tu amiltu, kalau seandainya saya mampu saya akan kerjakan. Kan sering tuh, kalau saya mampu saya akan lakukan, kalau nanti saya sehat saya begini. Itu ada orang begitu kan, kita tuh kadang-kadang. Maka orang yang kayak begini, kata beliau, falahu niyatu ma lil amil wa alaihi ma alaihi. Maka tergantung, kalau niat dia itu buruk, dia dapat ganjaran yang buruk. Kalau niatnya baik, dapat ganjaran yang baik. Wad dalil ala dzalika qauluhu alaihi salatu wasallam. Mana dalilnya? Nabi bersabda, an-nasu arba'ah, manusia itu ada 4, kata Nabi. Rajulun atahu Allahu ilman wa malan fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmihi. Ada orang dikasih Allah ilmu dan harta, ilmu dan materi, lalu kemudian dia melakukan sesuatu, membelanjakan hartanya, menghabiskan hartanya, mendistribusikan hartanya sesuai dengan ilmunya. Maka fayaqulu akhar, berkata orang lain, orang yang kedua, kan manusia ada 4. Ada orang yang dikasih ilmu sama harta, lalu kemudian dia belanjakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Manusia yang kedua ngomong begini, lau atani Allah mithla ma atahu amiltu mithla amali. Kalau aja saya dikasih rizki kayak dia, saya akan buat kayak dia. Begitu tuh. Kita ngelihat orang kaya, ya Allah tajir bener tuh orang. Kalau saya kayak dia tuh orang kaya tuh, udah kaya, baik, rajin sedekah, masya Allah. Malu saya nih. Kalau saya dikasih rezeki kayak dia tuh, saya bakal contoh tuh. Kita kadang-kadang ngomong begitu tuh Pak, kadang-kadang tuh. Ya Allah, saya cuma punya motor nih, belum ada mobil tuh. Enak dia punya mobil. Kalau iktikaf, mau sholat, pengajian, dia bisa kemana-mana, nyaman tuh. Kalau saya punya mobil, saya pengen kayak begitu tuh. Naik mobil, saya ngaji ke sini, ke situ. Kalau saya punya mobil, saya contoh dia. Kita ngomong begitu tuh, hah? Padahal kalau kita dikasih mobil belum tentu tuh ya. Dikasih kendaraan yang nyaman belum tentu tuh kita tuh. Dikasih uang yang banyak belum tentu kita dermawan. Nah orang yang kayak begini, orang kedua yang kayak begini, fahuma fil ajri sawa. Maka orang yang kedua tadi yang ngomong kayak begitu, seandainya saya dapat begini, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang punya harta tadi, meskipun dia nggak punya harta, karena dia sudah berniat. Masya Allah, luar biasa niat nih Pak. Ada orang beribadah modalnya niat doang, itu luar biasa. Ya, tapi ya kalau sesuatu yang maklum, minaddin bid-darurah, sesuatu yang sudah aksioma, sholat ini hukumnya wajib, tapi saya nggak mau sholat, niat doang, ya nggak bisa, tetap kena dosa dia. Ini kan perkara-perkara yang saat tadinya sunnah atau mubah, tetapi dia niatkan ibadah. Orang yang ketiga, rajulun atahu Allah malan wa lam yu'tihi ilman. Ada orang yang dikasih harta sama Allah tapi tidak diberi ilmu, fahuwa yuhbit fi malihi bihamlihi, fahuwa yuhbitu fi malihi bijahli. Ada orang dikasih harta tapi tidak diberi ilmu, lalu dia menghabiskan hartanya di jalan yang nggak baik karena dia nggak punya ilmu. Dengan kebodohannya dia hambur-hamburkan segala macam. Lalu ini orang yang ketiga. Orang yang keempat ngomong begini, fayaqulu akhar, lau atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amali. Seandainya saya dikasih harta kayak dia, saya pengen tuh kayak dia. Nah ini kejadian sama Qarun. Qarun ini orang kaya, hidup pada masa Nabi Musa, salah seorang konglomerat aristokrat di zaman Fir'aun. Dia penyuplai dana rezim Fir'aun, namanya Qarun. Dulunya rakyat sipil, lalu kemudian berubah jadi konglomerat. Lalu kemudian setelah kaya, bisnisnya sukses, dia lupa sama Tuhan. Diceritakan oleh Al-Quran, salah satu sifat Qarun, dia hobi flexing. Jadi makhluk pertama yang hobi flexing itu namanya siapa? Qarun. Dia kalau sudah flexing, berikut dengan ajudan-ajudannya, itu dia semacam karnaval, pawai. Dia tunjukin ini kudanya aja dilapisin mahkota emas,
Ya, ini hartanya nggak cukup 1, 2, 3 orang ajudan yang ngangkat, petinya isinya emas dan lain-lain. Orang nontonin tuh di pinggir-pinggir pasar kayak orang pawai karnaval Agustusan tuh ngelihat korun tuh flexing tuh. Tuh, apa kata orang di jalan? Enak bener jadi korun ya. Begitu kata orang. Tetapi orang-orang yang berilmu ngomong, Al-Quran bilang ya, kamu jangan ngomong begitu. Kamu jangan ngomong begitu. Apa yang didapat korun tidak lebih baik dari kamu. Boleh jadi yang didapati korun membuat dia jauh dari Allah. Siapa yang mengatakan? Orang yang diberi ilmu oleh Allah. Wah, jadi luar biasa ya kedudukan orang berilmu itu. Makanya lihat kata Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Allah, malaikat, orang berilmu. Al-Quran tadi menggunakan diksi syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Setelah Allah, begitupun malaikat. Malaikat mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah malaikat, wa ulul ilmi. Begitupun pengakuan orang-orang berilmu, mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Bayangkan tuh. Malaikat disejajarkan dengan orang berilmu dalam satu ayat. Jadi yang bisa sederajat sama malaikat siapa? Manusia yang berilmu. Wa ulul ilm. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat sempat protes, lalu kemudian tidak setuju kalau manusia itu sebagai masterpiece Tuhan. Lalu kemudian apa yang dilakukan Allah? Wa 'allama Adamal asma. Allah menginstal pengetahuan dalam diri Adam. Setelah diinstal, dilakukan ujian. Siapa yang menang? Nabi Adam dengan ilmunya. Nah, jadi ilmu. Tanpa ilmu, wah kita ini apa? Apa yang ditakutkan iblis? Apa yang ditakutkan malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa Tuhan Anda menciptakan makhluk baru yang boleh jadi makhluk itu berpotensi melakukan dua hal. Yang pertama, safkud dima, saling menumpah darah karena kepentingan pribadi. Yang kedua, melakukan fasad, kerusakan di muka bumi. Nah, coba lihat kelakuan manusia. Tumpah darah, melakukan bunuh-bunuhan. Yang kedua apa? Merusak ekosistem alam. Udah terjadi belum? Oh, udah iya. Siapa yang buat? Manusia. Nah, yang bisa merem itu apa? Ilmu yang dibimbing Allah. Nah, ada orang yang berilmu, dia pakar dalam satu hal, tapi kalau ilmunya tidak dibimbing sama Tuhan, ilmunya akan merusak alam. Makanya ketika ayat Iqra itu kita disuruh Bapak belajar, membaca, bernalar. Iqra. Luar biasa ya Pak, kalau kita lihat ayat dalam Quran, sekian ratus ribu kosakata dalam Al-Quran, kata yang pertama landing turun ke bumi itu kata perintah untuk belajar, membaca. Iqra, bacalah. Al-Quran tidak bilang begini, u'bud, sembahlah Tuhan, bukan. Padahal fungsi kita dicipta sama Allah apa? Wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin dicipta kecuali untuk beribadah. Kenapa ayat pertama yang turun menyuruh kita untuk membaca, bukan beribadah? Padahal tujuan kita dicipta untuk beribadah. Kenapa kira-kira? Ya karena hanya dengan membaca, dengan ilmu itu kita bisa menjalankan proses, kita bisa menjalankan fungsi kehalifahan kita sebagai pengatur alam semesta ini. Dan hebatnya setelah berbicara tentang Iqra, menyuruh kita untuk belajar, ayat terakhirnya mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekat kepada Tuhan. Itulah ilmu yang dibimbing sama Tuhan, itu adalah ilmu yang menjadikan si pemiliknya semakin tunduk dan sujud intim dengan Tuhan. Kalau ada orang yang makin berilmu makin jauh, berarti ilmunya, kata Imam Al-Ghazali, ilmunya ghairun nafi', ilmunya enggak bermanfaat. Bahaya. Nauzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah,
Nah, orang yang kayak begini tadi enak bener dia dapat harta. Kalau saya dapat harta, saya pengen kayak dia deh. Hambur-hamburin. Fahuwa fil wizri sawa. Maka ganjaran dosanya sama. Baik yang udah punya harta maupun yang belum punya harta tapi pengen punya harta kayak dia, sama. Alhamdulillah, selesai bab niat. Kita lanjut bab tentang muraqabah. Fasl wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatik wa sairi halatik. Wahai saudaraku, kata pengarang kitab ini, dia bilang, wahai saudaraku, hendaklah Anda itu, saya dan kita semua, bimuraqabatillah. Apa muraqabah itu? Muraqabah ini salah satu istilah, salah satu nomenklatur dalam dunia tasawuf. Muraqabah itu artinya merasa dilihat oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Kata lain dari muraqabah namanya ihsan. Bapak pernah dengar hadis yang populer itu, Pak? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadalah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Kalau kamu tidak bisa atau tidak mungkin melihatnya, maka yakin saja Tuhan melihat kamu. Itu namanya muraqabah. Kalau bahasa saya, muraqabah itu, kalau kata anak milenial, sadar kamera. Sadar kamera. Tadinya dia ngangap begini. Begitu ada kamera ngesut, ini ihsan nih. Kenapa dia bisa senyum? Karena dia sadar kamera, ihsan. Begitu nggak ada kamera, dia bengong lagi. Coba lihat kalau 17 Agustusan tuh di Istana Negara tuh, kan disut tuh tamu-tamu undangan tuh. Begitu kamera nyampe ke mukanya, betul nggak? Assalamualaikum. Dia begitu, dadain kita tuh. Itu ihsan, dia sadar kamera. Ihsan adalah orang yang sadar keberadaan Tuhan, itu ihsan. Bahasa lainnya muraqabah. Masalahnya kita bisa ihsan dengan kamera, tapi kadang-kadang kita sulit ihsan dengan Tuhan, ya kan? Karena kamera kelihatan, Tuhan gak kelihatan. Jadi kadang-kadang kita gak mengimani ada Tuhan atau tidak. Mana nih mata kamera Tuhan nih? Kita lebih takut ada CCTV daripada Raqib Atid, ya gak? CCTV, wah ada CCTV itu. Ada viral tuh di Instagram. Tadi saya lihat camat ngelabrak motor. Ngelotot tuh camatnya, dikamerain sama pengendara motornya. Langsung dia nanya, ayo ke bengkel yuk, katanya saya benerin. Karena takut viral dengan kamera. Itu camat ihsan, dia sadar kamera. Ihsan itu sadar kamera. Bahasa lainnya adalah muraqabatullah. Kata beliau, wahai saudaraku, coba deh usahakan menjadi makhluk atau manusia atau hamba Allah yang sadar dengan keberadaan Allah. Sulit ya, ini teorinya gampang ya. Memang salah satu ciri ngaji kitab akhlak atau kitab tazkiyatun nafas atau kitab tasawuf, mungkin ada yang alergi dengan istilah tasawuf, saya pakai istilah yang lain, tazkiyatun nafas. Itu memang salah satu cirinya adalah enak diomongin tapi sulit dilakonin. Itu ciri-cirinya tuh. Itu begitu tuh. Kalau kitab-kitab akhlak tuh enak tuh, indah dibuat quote, dibuat status, tapi sulit dilakukan tuh. Iya. Wahai saudaraku, hendaklah merasa kamu menjadi orang yang sadar tentang keberadaan Tuhan. Fi harakatika, dalam gerak-gerikmu, kata beliau. Wasakanatika, di dalam kesendirian kamu. Ya. Walahazatika, dan dalam kerdipan matamu. Wa tarafatika wa khataratika, dalam kesunyian kamu. Pokoknya wa iradatika, dalam setiap keinginan kamu. Wa sairi halatika, dalam setiap kondisi apapun. Coba latih diri kita jadi orang yang muraqabah, merasa diawasi, diintai oleh Allah. Namanya muraqabah. Saya tulis ini dalam buku saya terbaru,
tentang umroh, namanya buat apa bertamu ke Baitullah kalau tidak bertemu Allah. Itu judulnya tuh. Buat apa bertamu ke Baitullah kalau tidak bertemu Allah. Di epilog penutup terakhirnya ada bab yang saya tulis namanya merawat kemabruran. Apa itu mabrur? Saya tulis di sana salah satu cara merawat kemabruran itu adalah mengaplikasikan akhlak ihsan, merasa diintai Tuhan. Kalau kita di tanah suci Mekah kan kita ihsan banget kan. Tuh mulai dari yang zohir-zohir sampai yang batin-batin kita jaga tuh. Jangan sampai ada lintasan niat yang macam-macam. Kenapa? Di tanah suci. Takut dibalas sama Allah. Bahkan semua yang terjadi kita kait-kaitkan dengan balasan Tuhan. Ustadz, sendal saya hilang. Kayaknya ini balasan Allah ke saya nih. Dulu di dunia saya habis pulang kerja nggak langsung ke rumah, suka transit kemana-mana. Jadi sampai di tanah suci sendal saya hilang mulu. Macam-macam. Begitu sadar kita sama Tuhan. Begitu pulang ke tanah air, hilang kesadaran itu, ya kan? Sholatnya udah bolong-bolong, lalu kemudian baca Qurannya tidak bergairah lagi, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan itu hanya ada di tanah suci. Tuhan itu hanya ada di Mekah. Tuhan hanya ada di Baitullah. Beda dengan para sufi. Kata para sufi, menarik nih. Al-awqat wal amakin indal arifin sawa fi hadzal ma'na. Kata para sufi, waktu dan tempat itu maknanya sama mulianya. Kenapa? Karena mereka tidak fokus pada ruang dan waktu, tapi mereka fokus kepada siapa yang punya ruang dan waktu. Berbeda dengan kita, seringkali kualitas keagamaan kita ini dipengaruhi oleh ruang dan tempat, ruang dan waktu di mana kita berada. Kalau di masjid kita, Masya Allah, ya kan? Kalau di pasar beda cerita nih. Bawaannya beda cerita. Kalau lagi rame orang, wah. Kalau sendirian kan udah turun tuh kualitasnya tuh. Kita bisa baik di depan orang, tapi kalau lagi sendirian kan gak ada yang ngejamin. Nah, para sufi mengatakan semua ruang dan waktu itu sama mulianya. Gak ada waktu yang lebih mulia karena semuanya mulia. Tidak ada hari yang lebih mulia, semua hari adalah hari Jumat. Ada orang dia solehnya hari Jumat doang. Ke masjid dia. Jam 9 dia udah datang. Ternyata jual parfum. Ya. Tapi kalau nggak hari Jumat dia nggak kenal sama masjid. Kalau hari Jumat dia duluan datang ke masjid. Bagi para sufi setiap hari adalah hari Jumat. Setiap malam adalah Lailatul Qadar. Coba kalau udah Lailatul Qadar Pak, 27 Ramadan. Bukan main nih, kaki kita kuat bener. Besok sholat di Al Azhar, besok di Nurul Hidayah, besok di macam-macam masjid kita singgahi. Lailatul Qadar. Kalau udah nggak Ramadan, berubah tuh. Bagi para sufi tiap malam adalah Lailatul Qadar, tiap hari adalah Jumat, tiap jejak langkah adalah Arafah. Ini luar biasa. Ini teorinya. Melakukannya ya susah. Saya sendiri belum bisa melakukannya. Perlu mujahadah, perlu latihan. Ya, sulit. Ini namanya muraqabah. Ada pertanyaan Bapak-bapak silahkan. Udah mau isya nih. Ada pertanyaan silahkan. Barangkali kalau tidak ada saya lanjut sedikit. Ya mangga silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kegiatan yang umum itu apabila kita berniat ibadah itu ada momennya kita harus berniat dalam hati mengkonfirmasi dahulu baru kita lakukan, atau secara umum itu sudah bisa. Izin Pak sekali lagi Pak. Ini Ustaz, untuk kegiatan-kegiatan yang umum contohnya itu bekerja. Ya. Kita kan istilahnya kita niat beribadah Ustaz ya. Ya. Itu dalam awal kita melakukannya itu pagi hari apa kita mengonfirmasi pada batin kita yang beribadah terusnya itu apa secara umum. Oke. Sama-sama bagus banget pertanyaannya.
Bagaimana mengatur niat biar niatnya jadi ibadah? Ya misalnya kalau bapak kerja, waktu berangkat itu niatkan bukan cuman kerja, tapi niatkan bagaimana bisa memberi nafkah ke istri. Ibadah sekali. Kata Nabi, satu butir nasi yang masuk ke mulutnya adalah sedekah. Satu butir, gak mungkin dia makan satu butir tuh, gak bakal kenyang. Berapa butir nasi yang dimakan oleh istri? Itu istri itu. Bagaimana anak? Kalau anaknya 3, berapa butir nasi yang kita berikan dengan hasil kerja kita? Itu kalau istrinya 1, kalau 3 lebih banyak lagi sedekahnya. Ini ibu-ibu kayaknya di bawah nih, bahaya saya nih. Nah, itu luar biasa. Merapel niat. Jadi niatkan banyak ya. Saya ini kerja, ngapain sih saya kerja? Saya niat biar ngasih rezeki buat istri. Saya niat biar anak saya bisa sekolah, bisa ngaji, butuh uang sekolah, butuh uang ngaji dan lain-lain. Saya niat kerja karena saya berniat untuk mensyukuri nikmat akal. Tuhan kasih saya akal, saya pakai akal saya untuk bekerja dan lain-lain. Ya, Bapak bisa melakukannya ketika berangkat pergi dari rumah tuh bismillahirrahmanirrahim. Niat begitu, dikonfirmasi ke hatinya. Self talk ya kan, ngomong ke dirinya. Ini saya niat begini. Itu ritual, itu penting menurut saya. Karena kalau kerja hanya sekedar kerja, kata Hamka, kalau kerja sekedar kerja, kera di hutan pun bisa makan, bisa kerja. Kalau makan sekedar makan, kera juga makan. Itu kata Buya Hamka tuh. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu makhluk, bukan hanya makhluk jasmani, tapi makhluk rohani. Beda dengan niat ibadah. Kalau niat ibadah, dia harus berbarengan. Kalau indah Syafi'i, Allahu Akbar. Ketika kita melakukan takbir itu kita menghujamkan niat secara fikih ini, secara fikih. Tapi yang Bapak tanya ini kan yang umum kan sebenarnya, kalau mau kerja, mau makan ya ketika kita makan kita menghadirkan Allah. Itu maknanya ihsan. Ada ulama Pak, saya lupa nama beliau. Saya dengar cerita ini. Beliau tuh kalau makan tidak pernah pakai kaos oblong, tidak pernah pakai celana pendek. Setiap makan mesti pakai baju yang terbaik, celana yang terbaik, menutup aurat, rambut rapi, baju dikancing, baru makan. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Beliau bilang, saya lagi membayangkan Tuhan sedang memberi rizki buat saya. Lalu kemudian Tuhan kasih rizki sama saya makan pakai celana ponggol, gak pakai bismillah. Betapa berharganya rizki yang Allah berikan itu. Sampai segitunya dia memaknai kehadiran Allah itulah ihsan. Ya masing-masing kita punya cara ya menghadirkan ya ihsan itu. Salah satu cara menghadirkan ihsan bisa dengan niat. Ada lain barangkali pertanyaan Bapak-bapak? Ada pertanyaan? Gak ada, kita lanjutkan sedikit. Udah isya ya? Berapa menit lagi? Ada 2 jam lagi? 3 menit. Wastash'ir, hendaklah kamu, kata pengarang kitab ini, merasakan, mengimajinasikan qurbahu minka, betapa Tuhan itu dekat banget. Iya kan, Tuhan dekat gak Pak? Qarib bidunil ikhtilat, ba'id bidunil infisal. Tuhan itu dekat tidak bercampur, jauh tidak berjarak. Gimana tuh coba? Coba gimana mengartikannya? Tuhan itu dekat tidak bercampur, jauh tidak berjarak. Tapi dekat. Kalau dekat, kenapa perlu repot-repot pergi haji dan umroh? Itu pertanyaan filosofisnya kan begitu kan, supaya kita merasa. Makanya kata Jalaluddin Rumi, berkali-kali pun engkau ke Ka'bah, beribu-ribu kali engkau ke Ka'bah, tak akan diterima Tuhan jika hatimu jahat. Begitu kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang pintar berpuisi. Kata Ibnu Athaillah, kenapa Anda tidak melihat Tuhan?
Kenapa menurut Anda Tuhan itu terhijab dari sesuatu? Padahal jika tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu. Tuhan bagaimana mungkin terhijab dari sesuatu? Bahkan Tuhan lebih tampak dari sesuatu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan terhijab dengan sesuatu padahal Tuhan lebih dahulu ada daripada sesuatu? Bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan terhijab dari sesuatu padahal Tuhan lebih dekat daripada sesuatu? Begitu katanya. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, salah seorang sufi asal piramid, ya. Dia pengen bilang, kita sering mengatakan begini, apa bukti adanya Tuhan? Adanya alam semesta. Menurut Ibnu Athaillah, itu argumen yang cacat. Terus kalau nggak ada alam semesta, kamu nggak percaya Tuhan? Gitu kan jadinya. Kenapa kamu harus percaya dengan Tuhan? Kenapa kamu baru harus percaya dengan Tuhan? Catatannya harus ada alam dulu. Padahal alam ini sesuatu. Kenapa nggak dibalik? Justru kalau tidak ada Allah, sesuatu ini nggak ada. Ini cara pandangnya Ibnu Athaillah. Betapa Ibnu Athaillah pengen ngajarin kita tuh apa ya? Sering tidak connect, tidak merasakan kehadiran Tuhan, lebih-lebih karena ada sesuatu. Yang sesuatu ini sebenarnya makhluk sama kayak kita. Kita dikasih rizki, kadang rizki itu membuat kita lupa dengan Tuhan. Padahal rizki itu ya cuma sesuatu yang kalau nggak ada Allah dia nggak punya, nggak ada apa-apa gitu, kira-kira begitu ya. Nah ini cara hidup Ibn Athaillah, Jalaluddin Rumi, bagaimana mereka muraqabah. Sudah masuk waktu Isya, saya mohon izin tidak bisa membersamai sholat Isya berjamaah karena ada acara di Ciputat jam 9 dan itu jalurnya jalur angker. Jadi sepertinya saya harus langsung. Nanti mungkin Isyanya di jalan. Oh jangan di jalan, dilabrak nanti ya. Di rumah mungkin ya. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.